Tidak ada baiknya bagi seseorang yang membenci keluarga Rasulullah, karena perintahnya dari Al-Quran. Tapi ketika meninggal dunia, dalam keadaan di hatinya ada kebencian dengan anak cucu Rasulullah, mata kafiron, mati dalam keadaan kafir. Au dalam riwayat adkhalahunallahu nar, masuk ke neraka. Orang yang benci dengan orang Arab itu munafik. Nabi yang ngomong. Kenapa? Karena kita mau nggak mau harus menghargai suku Arab yang di situ Nabi diturunkan. Kita jangan lihat Arabnya, lihat Nabi diutus di sana. Maka barang siapa yang nggak suka, maka itu kata Nabi munafikun wa bughdul Hashimi. Tapi kalau sudah benci dengan anak cucu Nabi Muhammad Bani Hashim, kafir. Karena itu adalah sukunya Rasulullah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melihat perjuangan Nabi Muhammad, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Muhammad, sampaikan kepada umatmu, qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Sampaikan kepada umatmu, aku ini berkorban, berdakwah, nyelamatin kalian, nggak minta apa-apa. Aku nggak minta ganjaran, aku nggak minta biaya. Cuman aku minta kalian cintai anak cucuku, Quran. Ini bukan hadis, bukan kalam salaf, ini Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk membersihkan dan mensucikan keluarga Nabi dengan penyucian yang sesuci-sucinya. Hadirin, ini semua Quran. Maka mereka mendapatkan khususiyah, kemuliaan yang kita nggak bisa ingkar. Maka wajib atas kita mencintai mereka sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, ahibbullah lima yaghdhukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahlal baiti lihubbi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW bersabda, cintailah Allah karena kalian telah makan dari kenikmatannya, pemberiannya. Dan cintai aku karena cintamu kepada Allah, dan cintai anak cucuku karena cintamu kepadaku. Maka gak akan pernah sempurna kecintaan seseorang kepada Nabi tanpa mencintai anak cucu Rasulullah. Jadi syariat. Mencintai mereka itu syariat. Ya. Betul. Mereka juga manusia biasa, hadirin. Gak terus kayak Superman. Gak terus juga mereka itu gak bisa bersalah, tidak. Bisa salah, bisa maksiat, bisa semuanya. Akan tetapi mereka punya satu khususiyah, kemuliaan yang kita masih tetap harus menghargainya karena nisbatnya kepada Rasulullah. Mencintai itu enggak harus mengikuti, kecuali kalau apabila dia memang bisa diikuti, mencakup syarat untuk diikuti, kita mencintai dan mengikutinya. Maka itu tidak ada baiknya bagi seseorang yang membenci keluarga Rasulullah, karena perintahnya dari Al-Quran. Lau anna rajulan, kata Rasulullah ini, lau anna rajulan, kalau ada seorang di antara kita,
Sofana bainar rukni wal magam. Ada orang yusolli wa yasum, ahli sholat, ahli ibadah. Kemudian dia itu bersimpuh. Ya. Sofana itu artinya merangkak. Merangkak di antara rukun dan makom Ibrahim. Iki ning ngarepe Ka'bah. Ya, di depan Ka'bah berdoa dia. Terus thumma yalqallah wa huwa mubghidun li ahli baiti. Tapi ketika meninggal dunia, dalam keadaan di hatinya ada kebencian dengan anak cucu Rasulullah, mata kafiron, mati dalam keadaan kafir. Au dalam riwayat adkhalahunallahu nar, masuk ke neraka. Adkhalahullahu nar. Makanya kita nggak boleh, ya. Kita boleh berseberangan, berbeda pendapat. Tapi kalau sampai membenci, memusuhi, bahkan sampai mencaci ahlul baiti Rasulullah, anak cucu Rasulullah, ahlul bait ya, bukan satu orang dua orang. Ya, ahlul bait keluarga Nabi, maka dikecam oleh Allah. Dalam riwayat disebutkan bughdhu Hashimi kufrun, bughdul Arabi nifaqun, wa bughdul Hashimin kafirun. Ya. Orang yang benci dengan orang Arab itu munafik. Nabi yang ngomong. Kenapa? Karena kita mau nggak mau harus menghargai suku Arab yang di situ Nabi diturunkan. Kita jangan lihat Arabnya, lihat Nabi diutus di sana. Maka barang siapa yang nggak suka, maka itu kata Nabi munafikun. Wa bughdul Hashimi, tapi kalau sudah benci dengan anak cucu Nabi Muhammad Bani Hashim, kafir. Karena itu adalah sukunya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan bahwa keluarga beliau amanun li ummati. Keberadaan mereka membawa aman, petunjuk untuk umatnya. Maka apabila mereka hilang dari tengah-tengah kita, yang ada adalah porak-poranda di umatnya Nabi SAW. Wa ana, dan aku kata Rasulullah, amanun li ashabi. Aku membawa petunjuk, membawa rasa aman untuk para sahabatku. Fa idza dhahabtu, kalau sampai nanti aku meninggal dunia, aku tinggalkan para sahabatku, kanal qadha ala ashabi, akan porak-poranda para sahabatku. Betul. Ada enggak perang antara sahabat Nabi? Ada, hadirin. Ada perang Jamal. Ada perang Jamal, perang Siffin. Ini perang antara sahabat-sahabat Nabi satu dengan lain. Ya. Walaupun sebabnya adalah ijtihad, perbedaan pendapat yang kemudian ada pihak-pihak tertentu yang membakar, memprovokasi hingga akhirnya perang terjadi di antara sahabat. Dan gak sedikit sahabat yang meninggal dunia, hadirin, dalam peperangan tersebut. Dan Nabi SAW sudah mengatakan kalau Rasulullah nggak ada, udah pasti ada ikhtilaf, pasti ada perbedaan di antara mereka dan pasti ada tumpah darah.